Nggak semua transfer itu soal nama besar. Kadang justru pemain yang belum hype bisa jadi kunci kebangkitan sebuah tim. Dan kali ini, ada satu nama yang mulai bikin fans Manchester United penasaran banget. Bro, musim panas 2026 ini bakal jadi momen super krusial buat Manchester United. Di bawah arahan Michael Carrick, performa tim emang udah mulai kelihatan membaik, tapi jujur aja masih banyak PR yang belum kelar. Nah, yang paling kelihatan banget, sisi kiri mereka tuh keropos parah. Kalau lubang ini nggak ditutup, siap-siap aja United bakal terus jadi tim hampir bagus. Masalahnya makin jelas karena Patrick Dorgu sekarang malah lebih sering dipasang jadi winger, bukan back kiri. Artinya, posisi back kiri asli jadi kosong secara kualitas. Dan di sepak bola modern, back kiri itu bukan cuma bertahan, tapi juga mesin serangan. Nah, disinilah muncul satu nama yang mulai naik ke permukaan, El Hadji Malik Diouf. Bek muda asal Senegal ini diam-diam punya paket lengkap yang bisa ngubah cara main United secara drastis. Pertanyaannya sekarang, kenapa dia yang harus jadi prioritas utama? Satu, crossing Diouf, war surga. Buat Sesko, lo pasti ingat gol sundulan Benjamin Sesko waktu lawan Crystal Palace. Umpan dari Bruno Fernandes itu bener-bener manja banget. Sekarang bayangin kalau umpan kayak gitu datang lebih sering, dengan tinggi, hampir 170,7 cm, Sesko itu monster di udara. Tapi masalahnya, suplai bola ke dia masih kurang konsisten. Nah, Diouf ini tipe back kiri yang hobi banget ngirim crossing tajam ke kotak penalti. Dan kalau Sesko dapat suplai rutin, bisa jadi mesin gol baru, statistiknya juga nggak main-main. Musim ini, Diouf udah bikin 4 peluang besar dan 14 crossing sukses di Premier League bareng West Ham United. Padahal dia main di tim papan bawah, kebayang kalau di tim besar. Bahkan dia jadi salah satu kreator utama dengan 5 assist musim ini. Kalau dia pindah ke Old Trafford, bisa jadi Sesko yang paling diuntungkan. 2. Speed and Physique. That's upgrade besar. Sekarang kita ngomongin masalah klasik Luke Shaw. Skill ada, tapi fisiknya sering jadi tanda tanya. Di era sepak bola sekarang, bek sayap dituntut naik turun non-stop. Tapi Shaw sering kesulitan jaga intensitas sepanjang laga. Dan di level top, stamina itu bukan bonus, tapi wajib. Berbeda banget sama Diouf. Dia dikenal super cepat, kuat, dan punya stamina gila. Bisa bantu serangan, terus langsung sprint balik buat bertahan. Ini tipe pemain yang bikin sisi kiri hidup lagi. Selain itu, duel fisiknya juga solid. Postur tinggi plus lompatan bagus bikin dia berbahaya di bola mati. Artinya, United dapat tambahan ancaman dari situasi set piece. Kalau digabungin semua, speed, power, crossing, Diouf itu literally paket lengkap. Dan ini upgrade yang kerasa langsung, bukan cuma di atas kertas. 3. Harga masih masuk akal. Sekarang kita ngomongin duit. Karena ya, transfer nggak pernah lepas dari ini. Kabar baiknya, Diouf nggak bakal bikin kantong jebol, dia dibeli West Ham United sekitar 19 juta pounds. Dan kalau mereka terdegradasi, kemungkinan besar harus jual pemain. Disinilah peluang emas buat United. Diperkirakan harga maksimalnya sekitar 30 juta pounds. Untuk pemain muda dengan potensi segitu, itu murah banget di era sekarang. Bahkan United bisa sekalian beli pemain lain kayak Matheus Fernandes buat nambah kedalaman skuad. Strategi cerdas, Van Bakas beli banyak pemain berkualitas, bukan cuma satu bintang mahal. Masalah besar Manchester United, tapi jujur masalah United nggak cuma di bek kiri, masih ada penyakit lama yang belum sembuh. Musim ini mereka emang masih punya peluang ke Liga Champions, tapi performanya naik turun banget. Kadang keren, kadang bikin emosi sendiri. Lini serang masih mandul. Salah satu masalah terbesar, ketajaman di depan, gak ada striker yang konsisten, masalah serius. Serangan mereka sering gampang ditebak karena terlalu bergantung sama beberapa pemain aja. Kalau lawan udah baca pola, habis sudah. Makanya, selain bek kiri, striker juga jadi prioritas utama. Tanpa gol, semua strategi cuma jadi teori. Kedalaman skuad kurang. Masalah berikutnya. Squad depth, starter oke, tapi cadangan. Masih jauh dari cukup. Pas jadwal padat, pemain inti mulai kelelahan. Tapi pemain pelapis belum bisa kasih impact besar.
Dan disinilah tim besar biasanya beda level. Konsistensi berupa PR. Besar, United sering tampil bagus di satu laga, lalu jeblok di laga berikutnya. Ini yang bikin mereka susah bersaing di papan atas. Konsistensi itu kunci buat jadi juara. Tanpa itu, ya cuma jadi tim hampir. Dan fans udah capek nunggu hampir juara, peran pelatih and transfer. Peran Michael Carrick bakal sangat menentukan, bukan cuma soal taktik tapi juga soal keputusan transfer. Manajemen juga harus pinter, jangan cuma kejar nama besar, tapi cari pemain yang cocok sama sistem, karena kadang pemain underrated justru jadi game changer. Jadi dengan semua masalah yang ada, back kiri, striker, kedalaman skuad, musim panas ini bakal jadi titik penentu buat Manchester United. Kalau salah langkah, bisa makin tertinggal. Tapi kalau mereka berhasil datengin pemain kayak El Hadji Malik Diouf dan memperbaiki lini lainnya, bukan nggak mungkin? Setan merah balik jadi penantang serius. Kalau lo jadi manajemen United, bakal pilih Diouf atau cari opsi lain?